Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di channel Rapik Media. Kali ini saya akan mengulas perangkat kamera yang digunakan untuk membuat konten mancing, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman membuat konten mancing. Teman-teman silahkan tonton video-video saya di channel YouTube Rapik Media Mancing. Seperti yang teman-teman lihat, ada beberapa kamera di depan kita, dan mungkin salah satunya digunakan teman-teman untuk membuat konten mancing. Dan bagi teman-teman pemula, mudah-mudahan video ini bisa menjadi ide atau masukan bagi teman-teman dalam mempersiapkan kamera untuk membuat konten mancing. Karena kamera-kamera ini tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan yang mungkin saja bisa membuat teman-teman sukses atau gagal dalam membuat konten mancing setelah sampai di spot. Kemudian yang kedua, perangkat yang sering kita gunakan untuk mancing yaitu action cam teman-teman. Action cam ini sudah sesuai dengan namanya ya, yaitu action cam, yaitu kamera aksi istilah kita bahasa Indonesia. Dan dari sisi body sangat kompak sekali teman-teman, ukurannya sangat kecil, dari handphone juga kelihatan sangat kecil. Dan ini banyak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat action atau pergerakan yang luas gitu ya. Kebanyakan digunakan untuk kegiatan outdoor seperti motor vlog mungkin ya, atau main sepeda-sepedaan, atau lari-larian, jogging-joggingan. Bahkan seperti yang kita tahu di motor GP juga sudah menggunakan action cam untuk kamera mereka. Dan dari action cam ini fungsi utamanya yaitu khusus untuk kamera aja teman-teman. Jadi cuman untuk kamera dan ambil foto ya, kamera video dan foto. Jadi ada beberapa keunggulan kalau kita menggunakan action cam ini untuk membuat video vlog, yaitu yang pertama, kelebihannya yaitu fungsi utamanya ya untuk kamera ya, karena memang fungsinya untuk kamera aja, kamera video dan kamera foto, tidak ada yang lain. Karena dari sisi desainnya memang dirancang untuk mengambil kamera-kamera posisi-posisi kamera yang mungkin banyak pergerakan gitu. Yaitu kelebihan yang pertamanya. Dan kelebihan berikutnya, bodinya kecil dan ringan, kebanyakan ringan ya, jadi agak praktis gitu. Kalau kecil kan mudah dibawa, mungkin dalam kantong atau dalam tas dia sudah bisa rapi ya kita bawa, dan juga mudah dibawa kemana-mana. Kebanyakan digunakan untuk kegiatan outdoor ya, seperti yang saya jelaskan pada awal, yaitu untuk motor vlog, sepeda-sepedaan, atau lari, atau jogging-jogging dan lain-lain, atau selfie-selfie yang bersifat luar ruangan. Dan kelebihan berikutnya yaitu pengambilan gambarnya itu wide teman-teman, jadi tidak standar ya. Kalau kita mungkin standar pengambilan gambar itu frame standar itu ya mungkin seperti 16:9 ya, atau perbandingan gambar monitor lah gitu. Tapi kalau yang ini dia bisa kita ngambil wide, jadi mungkin makin jauh makin kelihatan gitu gambarnya. Dan pengambilan wide-nya itu bisa sampai 150 derajat kalau standar kamera seperti ini. Bahkan untuk pengembangan sekarang sudah ada kamera 360 ya teman-teman ya, yang pengambilannya 360 derajat seperti Insta360 dan GoPro Max dan lain-lain ya. Itu sudah pengambilan gambarnya sudah cukup luas gitu. Jadi nggak perlu lagi kita muter-muter gitu ngambil gambarnya, cukup taruh satu gitu aja, kita sudah mendapatkan seluas mata kita memandang untuk mendapatkan hasil videonya. Kemudian kelebihan berikutnya yaitu
Action Cam ini rata-rata baterainya bisa dilepas ya teman-teman, atau bisa dicopot seperti ini ya teman-teman ya. Kenapa enaknya bisa dicopot seperti ini? Karena yang namanya kita mengambil gambar ya, itu kemungkinan baterai itu cepat habis. Dan di sini juga saran buat teman-teman ya, jangan memiliki cuma satu baterai gitu. Kalau ingin mengambil video vlog untuk mancing, karena kita mancing itu belum tentu kita dapat dalam sejam 2 jam itu, otomatis baterai kita akan cepat habis. Dan standarnya baterai ini kurang lebih sekitar 1 atau 2 jam aja itu sudah habis, walaupun fungsinya cuma khusus untuk kamera aja. Makanya saran saya bagi teman-teman yang menggunakan Action Cam untuk membuat vlog mancing, kalau bisa minimal 2 baterai gitu, dan persiapkan docking seperti ini untuk chargingnya. Dan harganya cukup murah aja sih teman-teman. Kalau baterai ini ya beli aja baterai tambahan dan nanti dicas menggunakan power bank untuk dockingnya ya, mungkin ditaruh dalam tas juga masih bisa ya. Jadi ini salah satu cara kita untuk mengawetkan kamera kita biar tidak panas gitu. Karena kalau kamera jalan sambil dicas itu akan membuat suhu makin panas pada unitnya. Ditambah lagi mungkin cuaca panas gitu ya, di unit kita mungkin akan cepat panas. Dan kelebihan berikutnya yaitu memorinya bisa dicopot juga teman-teman. Memorinya itu mudah juga dicopot. Jadi dia memori bukan memori internal ya, dia ada memori eksternalnya. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau mau cari Action Cam, cari yang bisa dicopot memorinya, karena ini sangat berpengaruh sekali untuk kita nanti ngedit atau apa-apa teman-teman. Atau memorinya udah penuh, kita nggak sempat ngedit atau membuangnya menggunakan monitornya, jadi kita bisa langsung ganti memori aja, jadi nggak repot gitu. Kelebihan berikutnya di Action Cam juga teman-teman, dia memiliki monitor yang kecil seperti ini. Nah, monitor ini juga bisa kita gunakan nanti untuk mengambil video yang mana yang mau kita ambil, mana yang enggak gitu. Jadi kita bisa langsung ngapusnya dari sini. Cuman karena monitornya agak kecil, kemungkinan ya kita butuh waktu ya untuk melihatnya, untuk memastikannya bahwa di setiap potongan-potongan video ini kita buang. Itu kalau kondisi misalnya kita cuma memiliki satu memori, jadi kita mengambil atau membuang video yang ada di dalam sini. Dan kelebihan berikutnya, mudah sekali digunakan untuk body mounting, neck mounting, dan head mounting seperti yang tadi. Kalau di handphone tadi susah ya, karena dia tidak bisa tidak ada hanya memiliki cangkang. Kalau di Action Cam mudahnya dia ada ini teman-teman, lubang murnya ini ya, untuk tempat baut untuk kita naruh body mounting atau neck mountingnya. Nah seperti ini, jadi sangat kecil kemungkinan dia bisa jatuh, kecuali jatuh dengan nextnya ini. Nah makanya ini salah satu kelebihannya kalau kita menggunakan Action Cam, karena dia memang dirancang ya memang itu ya untuk yang kegiatan aksi-aksi seperti itu. Nah termasuk kita kalau misalnya mau menggunakan tripod ya, nah ini tripod, mungkin tripod duduk atau tripod berdiri juga bisa kita manfaatkan, misalnya teman-teman punya. Kebanyakan Action Cam itu sudah dirancang tahan terhadap air hujan ya dulu ya teman-teman ya. Kalau yang standar itu air hujan gitu, atau percikan air. Jadi untuk kamera action itu sudah memang dirancang untuk tahan terhadap air. Dan ada juga yang sudah tahan walaupun terjatuh masuk dalam air dengan kedalaman sekian, dengan lamanya sekian menit ya, contoh seperti ini teman-teman. Dan ini dia sudah tahan air teman-teman, dia sudah ada waterproof di bodinya. Ditambah lagi kalau misalnya kita ada waterproof, untuk lebih aman lagi kita pasang. Dan keunggulan yang berikutnya, Action Cam ini kalau jatuh itu dia tidak langsung rusak teman-teman, ketahanannya tuh bagus lah gitu.
kalau misalnya dalam posisi jatuh cuman 1 atau 2 kali, karena dia memang sudah ada proteksi bodinya, kecuali mungkin jatuhnya ekstrim ya. Nah itu ya kita ndak bisa ndak bisa kebayangkan gitu ya, namanya elektronik walaupun sekuat apapun kalau dia jatuhnya ekstrim pasti mungkin pecah juga gitu ya. Nah itu beberapa keunggulan jika menggunakan action cam untuk vlog mancing. Tetapi ada juga teman-teman kekurangannya kalau teman-teman menggunakan action cam ini untuk membuat vlog mancing, yaitu yang pertama dia tidak bisa mengedit video langsung menggunakan action cam-nya, karena dia aplikasinya sudah baku teman-teman. Aplikasinya itu dia cuman aplikasi untuk kamera dan untuk nyeting resolusi kameranya, untuk nyeting pencahayaan, terus mode dan lain-lainnya. Cuman itu aja aplikasi bawaannya, dan aplikasi dia bukan aplikasi yang umum seperti aplikasi Android atau iOS teman-teman. Jadi dia aplikasi standar aja yang dia gunakan, yang ditanam di unitnya, dan tergantung sih ya, tergantung unit masing-masing. Kekurangan berikutnya yaitu untuk format video yang ada di action cam itu beda-beda teman-teman. Ada yang MP4, ada yang MOV, dan ada yang web juga atau WAP ya. Sehingga jika teman-teman mau ngedit menggunakan handphone itu mungkin agak susah teman-teman, karena seperti yang kita tahu ya, di handphone itu kebanyakan aplikasi editornya itu dia cuma support MP4 atau MP4 teman-teman. Jadi kalau kayak MOV dan yang lain-lain itu ada kemungkinan aplikasi itu yang tidak support ya. Contohnya saja kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa menggunakan KineMaster misalnya, ternyata teman-teman menggunakan action cam yang formatnya tidak support dengan KineMaster, akhirnya jadi repot ya. Emang bisa aja sih sebenarnya, teman-teman harus pindah lagi ke PC untuk merubah format yang support dengan KineMaster yang ada di handphone teman-teman. Ya kalau daripada seperti itu mending kita edit menggunakan PC aja kan teman-teman, karena memang dia tidak memiliki aplikasi untuk editor di unitnya. Tapi memang ada beberapa action cam yang sudah bisa dikoneksikan ke handphone dan kita bisa ngambil videonya, dan dia memiliki aplikasi editor khusus yang terkoneksi ke handphone kita menggunakan WiFi. Memang ada beberapa sih yang action cam sudah support seperti itu, tapi rata-rata kalau saya lihat itu harganya yang sudah di atas 1 atau 2 juta ya, yang sudah bisa support seperti itu, yang ada editor langsung aplikasi baik Android maupun iOS di handphone. Dan kekurangannya yang berikutnya yaitu untuk memilih video menggunakan action cam itu agak susah teman-teman, karena dia layarnya agak kecil ya. Beda kalau handphone mungkin besar ya, jadi enak kita melihat, dan kita melihat waktu kita strike atau mau video yang kita ambil itu kadang-kadang bisa kelewatan gitu, jadi terlanjur kita hapus videonya, jadi terbuang. Jadi karena monitornya ini agak kecil, sepertinya untuk mencari video yang mana yang mau kita butuhkan itu agak susah teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya, apalagi kalau teman-teman yang mungkin matanya sudah kurang bagus ya, dengan kondisi layar yang seperti ini ya, menurut saya tidak rekomendasi lah gitu untuk memilih video menggunakan monitor yang sangat kecil seperti ini. Kekurangan berikutnya yaitu aplikasi yang ada di action cam ini tidak bisa dikurang atau ditambah teman-teman, karena dia sudah aplikasi standar bawaan dari produsennya. Nah makanya aplikasi yang kalau kita mau memanfaatkan aplikasi yang ada di action cam itu jangan berharap deh, karena memang aplikasinya yang standar, yang seperti yang sudah dibawa oleh unitnya dari produsennya itu. Nah mungkin itu teman-teman beberapa kekurangan dan kelebihan dari action cam jika digunakan untuk membuat konten vlog mancing. Semoga bermanfaat, dan jika ada yang masih kurang menurut teman-teman silahkan isi di kolom komentar, biar nanti akan kita bahas lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk perangkat berikutnya
kita akan membahas tentang handycam teman-teman, biar kita tahu kekurangan dan kelebihan menggunakan handycam untuk membuat vlog mancing. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk memberikan subscribe-nya di channel Rafiq Media biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten ya. Dan mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dan itu aja teman-teman penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.